Ya, oke, untuk gambar teknik PWK kali ini terkait dengan garis kontur. Nah, definisi kontur itu sendiri, garis kontur atau garis imajiner. Nah, garis imajiner pada suatu wilayah atau area di atas peta yang menghubungkan dan memperlihatkan beberapa titik pada peta yang memiliki ketinggian yang sama. Misalnya, suatu garis kontur itu ditunjukkan dengan angka plus 25 meter. Berarti garis kontur ini menghubungkan titik-titik yang memiliki sudut elevasi atau ketinggian yang sama, yaitu plus 25 meter. Nah, terhadap sudut elevasi atau ketinggian tertentu. Nah, ini ya, semakin dekat jarak antar garis, semakin terjal daerah tersebut. Nah, semakin rapat ya. Semakin rapat garisnya berarti menandakan kalau area tersebut atau daerah tersebut semakin terjal. Nah, karena garis kontur merupakan representasi dari ketinggian suatu lokasi, jarak antar garis kontur menjadi representasi perbedaan ketinggian dan jarak dari suatu lokasi. Nah, semakin jauh jarak antara dua titik ketinggian, semakin landai lereng yang ada pada daerah tersebut. Nah, hal ini juga berlaku sebaliknya. Ketika jarak antara dua titik ketinggian dekat, maka semakin curam atau terjal lereng yang ada pada area tersebut atau daerah tersebut. Nah, fungsi-fungsi dari garis kontur ini bertujuan untuk memperlihatkan naik turunnya keadaan permukaan tanah atau topografi. Nah, secara sederhana, fungsi garis kontur ini sebagai penanda ketinggian atau sudut elevasi dari suatu tempat. Penanda ada tidaknya relief yang sesuai dengan wujud asli permukaan bumi. Nah, penanda ada tidaknya suatu lereng dari sebuah wilayah atau suatu tempat. Penanda besaran sudut kemiringan suatu lereng. Penanda perhitungan luas daerah genangan atau volume dari suatu bendungan. Kemudian penentu rute suatu jalan atau saluran yang memiliki sudut kemiringan tertentu. Penentu ada tidaknya dua titik lahan yang tingginya sama dan saling terlihat. Nah, karakteristik dari garis kontur itu menunjukkan tingkat kerapatan yang lebih besar, menandakan sudut kemiringan atau lerengnya sangat curam. Nah, garis kontur yang tingkat kerapatannya jarang menandakan keadaan permukaan tanah yang landai. Nah, garis kontur selalu bersifat horizontal, tidak bercabang atau tidak berpotongan. Garis kontur selalu berkelok-kelok dan mengikuti sudut kemiringan atau lereng suatu lembah. Nah, garis kontur selalu tegak lurus terhadap aliran air yang mengalir. Nah, jadi aliran mengalir, alirannya yang mengalir itu mesti dipetakan, ada gambar aliran air tuh. Nah, nanti konturnya itu selalu tegak lurus karena langsung bertabrakan dengan garis konturnya aliran air itu. Nah, garis kontur berbentuk kurva tertutup. Jadi nanti semua garisnya akan menyatu, tertutup. Nah, garis kontur selalu menjorok ke hulu jika melewati aliran sungai. Nah, garis kontur selalu menjorok ke arah jalan jika melewati permukaan jalan. Kemudian garis kontur tidak akan terlihat jika melewati suatu bangunan karena memang di atasnya sudah ada bangunan yang terbangun. Nah, garis kontur yang disajikan selalu disesuaikan dengan skala peta yang dibuat. Nah, memang nanti luasannya juga akan menyesuaikan dengan skala yang dibuat. Garis kontur memiliki sajian indeks yang berbeda mengikuti posisi topografinya. Garis kontur hanya diperuntukkan untuk satu sudut ketinggian tertentu. Nah, garis kontur bertanda U selalu menunjukkan punggung gunung atau pegunungan. Jadi ada garis kontur yang bentuknya seperti huruf U gitu ya. Itu menandakan nanti ada punggung pegunungan. Nah, garis kontur yang berhuruf V menandakan ada suatu lembah dan jurang. Nah, V ya. V kan lebih rapat mengerucut. Nah, itu berarti di posisi itu ada lembah atau jurang. Nah, di sini punggungan jurang val ini juga memiliki karakteristik kontur yang berbeda dengan satu yang lain. Nah, punggungan umumnya memiliki kontur yang lebih landai, bentuk U seperti gambar. Bentuknya U. Berarti menandakan ini lebih landai untuk kontur
dari suatu daerah atau topografinya. Nah, sedangkan untuk jurang umumnya memilih konturnya valley line ini ya, V. Nah, dia bentuknya seperti V. Nah, sudutan ini nanti terkesannya adalah menunjukkan bahwa area ini adalah curam atau lebih terjal gitu posisinya. Nah, ini contohnya. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Nah, ini tampilan 3D-nya. Di sini kamu mau dilihat dari tampak atasnya. Nah, di sini ada nih yang lebih landai karena bentuknya huruf U. Jadi otomatis nanti tampilan juga lebih landai. Kalau misalnya V, nah V-nya ini berarti dia ada celah di sini yang posisinya lebih curam di situ. Nah, bentuknya V ini. Belah apa ada ini ya, belahan-belahan dari gunungnya itu yang berbentuk dengan V ini. Nah, kalau misalnya U melebar seperti ini berarti dia lebih curam posisinya. Nah, begitu juga yang sisi sebelah sini. Sama juga. Nah, cara membuat garis kontur. Nah, garis kontur dibuat dengan cara memetakan informasi ketinggian suatu objek yang didapat dari survei dunia nyata dan kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan garis. Nah, di sini terlihat. Nah, dari peta yang kita tahu, ini peta bawah. Nah, yang atas ini adalah realnya. Nah, ketinggian objek realnya. Nah, di sini ada tulisan 40, 30, 20, 10. Ini menyatakan bahwa ketinggiannya 10 meter dari permukaan laut, 20 meter permukaan laut hingga sampai 40 di sini. Nah, berarti ini sudah bisa dilihat posisi ketinggiannya yang sudah diketahui ketinggiannya. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Nah, di sini ada garis kontur yang mengikuti dari nih, garis dari kontur yang ketinggian 10 meter itu di mana? Oh, di sini. Nah, yang sejajar itu mana? Ini kan ada kotak putus-putus nih ya. Ada garis putus-putus nih seperti kotak. Nah, itu membantu adalah garis bantu untuk menandakan bahwa ini memang mempunyai ketinggian yang sama. Nanti yang memiliki ketinggian yang sama, nah ini memiliki ketinggian sama, otomatis dia akan berhubungan garisnya, akan terhubung. Nah, T ini yang memiliki satu ketinggian yang sama. Nah, nanti kalau yang 30 pun seperti ini. Nah, nyatanya 30 hanya sekitar sini saja. Nah, ketinggiannya. Ini 20, sorry, 20. Nah, terus kemudian di sini yang 30. Nah, semakin tinggi dia akan luasan dari apa namanya? Garis konturnya ini luasannya akan semakin mengecil. Nah, makanya nanti kalau misalnya yang 40, nah yang 40 ini dia nanti posisinya lebih tinggi lagi dan luasan kurvanya atau luasan dari garis konturnya ini akan semakin mengecil. Nah, di dalamnya ternyata ada yang lebih kecil lagi yang menandakan di sini adalah puncaknya, seperti itu. Nah, begitu juga yang di sisi sebelah sini juga ada 3 garis. Nah, paling yang bulatan atau kontur yang paling atas ini menandakan dia yang paling puncaknya. Oke. Nah, kemudian cara membaca garis kontur. Nah, garis kontur memiliki korelasi dengan ketinggian asli dari suatu bentang alam. Nah, setiap garis kontur melambangkan nilai ketinggian tertentu dari suatu objek. Nah, ini. Nah, dapat dilihat bahwa garis-garis yang membulat pada peta kontur berkorelasi dengan garis-garis pada bukit yang merupakan objek dipetakan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, semakin rapat dia, berarti dia menandakan akan semakin curam garis-garisnya nih, semakin rapat. Nah, nanti wujudnya dia kami garis yang terluar ini merupakan garis yang paling landainya dia, paling yang terluarnya. Berarti posisi saat penggambarannya adalah di posisi yang paling bawah. Nah, ini semakin masuk ke dalam dia akan semakin curam atau semakin meninggi.
Nah, otomatis nanti ukurannya akan semakin ketinggiannya akan bertambah. Ya, 120 atau 600 sampai puncaknya adalah sini 1840. Ini kalau misalnya di sisi samping ya untuk yang curam. Nah, sedangkan untuk yang landai. Nah, yang landai di sini dia jaraknya antar garis konturnya akan renggang. Nah, di sini. Nah, di sini bisa dilihat ternyata ada 1, 2, 3. Ada 4 sama yang terluar ya. 4, ada 4 garis kontur di sini. Berarti kita menggambarkan 4 garis kontur dengan maksimal tinggi adalah 1680. Nah, yang terluar ini adalah merupakan yang paling bawah. Nah, karena ini tidak rapat ya, renggang daripada yang sisi sebelah kiri, berarti ini dia permukaannya adalah lebih landai daripada yang curam yang sisi sebelah kirinya. Nah, ini ya, dia bikin suatu permukaan dari suatu gunung ya, suatu gunung, dan kemudian dia memberikan sebuah garis bantu di sini berupa kotak dari dasar, level 1, level 2, 3, hingga 4. Nah, ini untuk mengetahui kira-kira dari ketinggian ini berapa nanti dari level 1, 2, 3, dan 4-nya ini. Nah, ini untuk posisi misalnya kalau kalian peta ya, nah kan pasti sudah ada kontur-konturnya di situ yang sudah ditulis. Nah, di sini bagaimana kita menggambarkannya. Nah, kalau misalnya ini kita ya pasti yang bagian yang terluar itu yang merupakan yang paling bawah, yang paling landainya. Nah, dibantu dengan garis putus-putus ini. Nah, garis putus-putus. Nah, bawah. Nah, terus kemudian ada juga yang bagian ke dalamnya di sini. Ini hitam-hitam ini nggak kelihatan. Ini mungkin ini ukuran ya, ukuran meternya, ukuran ketinggian meternya. Nah, di sini di garis putus-putus ternyata dia ketemunya di sini di ketinggian 10 meter. Itu digambarkan di level satunya ada di sini. Nah, kemudian berikutnya, kontur berikutnya sampai dia mendekati puncak. Nah, ini ya kelihatan ya semakin jaraknya semakin sempit dia akan semakin curam nih jaraknya. Nah, terus kemudian di sini mengikuti karena di sini ada jarak yang lebih besar, berarti otomatis di sini ada jarak yang lebih landai di situ. Nah, kemudian nih puncaknya ternyata lebih curam lagi ya, karena memang jaraknya antar konturnya dia lebih kecil. Nah, akhirnya curam begitu juga seterusnya. Karena memang kalau kontur itu akan menerus, tidak mungkin terputus di situ. Nah, jadi begini caranya untuk kalian menggambarkan. Jadi teruskan sampai ketemu titik sebelah sini juga yang sisi sebelah kanan. Nah, ini juga turun. Nah, nanti ketemunya di sini. Ini juga turun, nanti ketemunya di sini. Begitu juga seterusnya. Nah, ini untuk penggambaran dari ini ya, dari peta menuju ke section atau potongan dari sebuah topografi. Itu berdasarkan dari gambar garis konturnya. Nah, ini ya contohnya tadi. Ada contoh lagi yang terluar 300. Berarti dia stay-nya di 300 ini. Nah, penggambarannya. Nah, begitu juga ini seterusnya. Nah, sampai puncaknya yaitu adalah 400. Nah, ini untuk penggambaran secara umumnya ya, untuk dari pembuatan dari peta hingga ke potongan atau tampilan dari pegunungannya. Nah, berdasarkan kontur yang sudah ada dijelaskan di petanya. Nah, ini juga ya bisa dilihat. Nah, di sini ada tulisan angka-angkanya di sini. Nah, dari dalam di sini 50. Terus ini 75. Terus keluar lagi 100. Nah, ternyata di sini di luar lagi 100 juga. Berarti 100 dengan 100 mempunyai ketinggian yang sama. Berarti yang ini ketinggiannya sama. Jadi ini puncaknya atau bagian tengahnya dia ternyata ini ya lebih pendek tingginya. Berarti otomatis dia membentuk suatu lubang seperti ini ya di bukitnya itu atau di gunungnya.
Nah, ini juga kalian sudah bisa tahu, oh ini 50, 75, 100, 100. Loh kok tambah keluar tambah besar ya angkanya. Oh, berarti memang di tengahnya atau di puncaknya itu dia lebih membentuk sebuah kawah modelnya. Nah, kemudian di sini setelahnya 100 yang terluar yang ini, nah baru dia turun 75, 50 sampai 25 di atas permukaan laut. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman untuk bisa membaca dari makna dari kontur yang dituliskan di sebuah peta. Oke. Nah, di sini juga bisa dilihat. Nah, kalau misalnya ini ya, lebih rapat, berarti lerengnya curam. Nah, ini kenapa kok misalnya dikatakan bukit? Karena dia puncaknya di sini. Dan dia jaraknya juga melebar di sini ya, di dua puncak teratas. Nah, itu juga bukitnya atau puncaknya ya. Nah, di sini lereng landai. Nah, kenapa? Karena memang jarak antar konturnya tidak merapat atau lebih renggang. Nah, di sini lembah karena dia adalah dialiri oleh aliran air. Nah, aliran air yang bertemu dengan garis kontur otomatis dia akan membelah atau membentuk sebuah huruf V di sini yang seperti terjal itu tadi. Oke, kemudian di sini adalah cara untuk menghitung interval kontur. Nah, interval kontur ini perbedaan ketinggian antara dua garis kontur di dunia nyata. Nah, interval kontur dalam suatu peta harus sama agar peta dapat diukur dengan akurat. Nah, interval kontur dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nah, CI atau kontur interval. Nah, itu dengan skala dibagi 2000. Nah, CI-nya interval kontur interval adalah skala peta dibagi 2000 atau skala peta dikali 1/2000. Nah, sama aja ya nanti jatuhnya. Jadi kalau menghitung interval kontur, kita udah ketahui skala petanya, kemudian dibagi 2000. Nah, pada rumus tersebut, interval kontur memiliki nilai sama dengan skala peta dibagi 2000. Rumus di atas umumnya digunakan ketika hendak menggambarkan garis kontur pada peta yang skalanya sudah diketahui. Nah, rumus bisa dapat diubah-ubah sesuai dengan informasi yang ada. Nah, ini ada variasi. Nah, jika ditanya skala peta yang diketahui adalah interval konturnya. Nah, yang diketahui adalah interval konturnya. Nah, pada yang mau ditanyakan adalah skala petanya. Berarti dengan cara kita mencari skala peta dengan cara interval konturnya atau CI-nya dikalikan 2000. Kalau tadi mencari kontur intervalnya dengan cara skala peta dibagi 2000. Sekarang kalau mau nyari petanya atau skala petanya, kebalikannya. Kontur interval dikalikan 2000. Petanya 1/100.000. Nah, yang berarti dalam satuan meter, CI atau kontur intervalnya 100.000 dikali dengan 1/2000 atau 100.000 dibagi 2000. Nah, ini adalah hasilnya adalah 50 meter. Nah, kalau skala peta 1/50 berarti 50.000 dibagi 2000 adalah 25 meter. Begitu juga yang skala 1/25.000. Nah, kontur intervalnya adalah 12,5. Nah, dalam artian nanti kalau yang kontur interval itu berarti nanti jaraknya ini. Nah, dari sini ke sini misalnya 1/100 ini adalah 50 meter. Berarti jaraknya adalah 50 meter setiap garisnya. Nah, jika indeks kontur, garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval tertentu. Nah, ini yang di bold. Nah, yang di boldnya ini, nah ini merupakan indeks kontur. Nah, di sini adalah kelipatan ya, kelipatan dari ini
Kelipatan dari kontur interval. Sebenarnya ini sudah ada mininya, tabel di sini yang mempermudah teman-teman nanti dalam membuat. Nah, ini misalnya 1:10.000. Nah, interval konturnya yang per garis ini adalah 5 meter. Dengan indeks kontur yang paling bold ini, nah, level 1, level 2, level 3 semisal. Itu adalah 25 meter jaraknya. Nah, ini adalah indeks kontur. Nah, kalau garis yang kecil ini adalah kontur lainnya atau indeks interval kontur. Nah, kalau misalnya 25.000 tadi ya 12,5 meter. Nah, indeks konturnya adalah 50. 50.000, 25, 100. Begitu juga seterusnya. Nah, terus kemudian ini contoh ya. Nah, diketahui kalau skala peta topografi adalah 1:100. Nah, berapa beda tinggi antar konturnya? Antar kontur ya. Antar kontur berarti dia adalah CI atau kontur interval. Nah, berapa? Ya udah berarti kita tinggal mengalihkan 100.000 dibagi atau dikali 1/2000 atau dibagi 2000. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 50. Berarti beda tinggi antar kontur atau interval konturnya adalah 50 meter. Beda lagi nanti kalau misalnya ditanyakan interval kontur. Maaf, indeks kontur. Beda lagi kalau misalnya nanti indeks kontur, yaitu merupakan kelipatannya. Nah, kelipatannya. Oke. Nah, sekarang kita mencari skala. Nah, rumusnya tadi sudah diinfokan terkait skala. Kalau yang diketahui adalah kontur interval atau beda tinggi dari antar garis kontur, yaitu CI dikalikan 2000. Nah, kontur interval beda tinggi yang didapat dari pengurangan angka ketinggian kontur garis atas dikurangi dengan angka ketinggian kontur yang di bawahnya. Jadi jarak antar konturnya. Nah, sebenarnya ini diketahui sebuah peta selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Nah, berapa skala petanya? Nah, sudah bisa dikerjakan kan sebenarnya. Nah, kita mencari skala, berarti CI-nya berapa di sini? Nah, selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Nah, berarti kita menggunakan CI dikalikan 2000. Nah, makanya akhirnya jawabannya adalah 100 dikalikan 2000 adalah 200.000. Dengan skala, jadinya skala petanya adalah 1:200.000. Nah, ini ada soal terkait skala tadi ya. Skala yang digunakan pada peta kontur di atas adalah, nah silakan dijawab di kertas tulis kalian masing-masing. Jawaban dikumpulkan pada assignment yang sudah saya sediakan. Nah, maksimal pengerjaannya sesuai dengan assignment. Dan kalau bisa dalam jam perkuliahan ini. Oke, nanti silakan caranya seperti apa kalian mengerjakan, kemudian berikan pilih jawaban yang sebenarnya atau memang benar jawabannya dari perhitungan yang sudah kalian kerjakan di situ. Oke, yang diketahui ini adalah skala yang digunakan di peta tersebut. Ini sudah ada interval-interval dari konturnya. Nah, tinggal nanti teman-teman masukkan rumusnya. Oke. Untuk ini mungkin cukup saya nanti untuk materi terkait kontur silakan dikerjakan.